Takutnya kita belajar banyak materi, banyak soal ternyata nggak keluar. Kalau misalkan seperti itu sebenarnya saran saya sebaiknya jangan idealis tapi realistis. Nah, itu kalau kita bahas bisa 24 jam kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Magenta, gimana kabarnya? Kami harap kalian baik-baik saja. Pada podcast kali ini ditemani oleh saya, Fai, sebagai host teman-teman semua yang insya Allah akan membahas soal buku UTBK terbaik nih yang katanya tahun ini tuh sangat bombastis gitu. Nah, di sini saya tidak sendirian, di sini saya ditemani oleh kakak cantik kakak cantik ini yang merangkai buku UTBK SNBT di tahun 2023 ini. Mungkin kakak bisa memperkenalkan dirinya? Ya, terima kasih Kak Fai. Perkenalkan, nama saya Dita Puspa Wulandari. Saya salah satu tim penyusun atau penulis buku ini. Saya yang bagian subtes penalaran umum. Jadi situ kan ada 7 subtes. Oh gitu, oke. Mungkin kita sebelum masuk ke inti bukunya atau membahas soal ini semua, mungkin perkenalan dulu Kak. Dari mungkin pernah kuliah di mana, tinggal di mana, alamatnya dan yang lain-lain mungkin. Oke. Tadi nama udah ya, saya Dita, tentor penalaran umum. Saya dulu kuliahnya di STKIP PGRI Tulungagung, jadi saya mengambilnya sarjana pendidikan. Jadi titel saya SPD Pendidikan SPD. Ekonomi sih. Jadi saya kalau ngajar, saya ngajar di bimbel terbaik dan terbesar di Indonesia. Nah, itu saya ngajarnya mapel ekonomi sekaligus penalaran umum gitu. Jadi saya mengampu 2 mapel. Saya ngajar udah sejak 2014 awal gitu, sambil ya nyusun buku UTBK. Mungkin domisili di mana? Domisilinya di Kediri, Jawa Timur. Oh, Kediri. Wah, jauh nih guys sama di Magenta ini. Magenta di Depok ya. Depok. Kan naik kereta kita kemarin. Oh, kita naik kereta ke sininya ya. Oh. Berapa lama dari Kediri itu ke sini? Yang kemarin sih berangkat durasi 12 jam sih. 12 setengah hari guys. Lumayan lama ya. Lumayan lama. Jadi setelah lulus kegiatannya ngapain tuh? Setelah lulus dari kuliah? Setelah lulus dari kuliah saya di bimbel itu udah dari 2014 awal kan. Terus sampai sekarang sih masih mengajar di situ sambil aktif menulis buku. Sama ada usaha kecil-kecilan lah, bisnis gitu. Oh, bisnis. Mencoba wirausaha. Cuman base utamanya nulis. Basicnya utamanya ngajar dan nulis. Oh, ngajar dan nulis. Oke gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau kenalan lebih lanjut nantilah infonya di luar ini kali ya. Atau bisa chat DM di Instagramnya Kak Dita. Kak Dita langsung. Oke. Jadi Kak Dita kan tadi ada bimbel sama menulis gitu ya. Jadi untuk menulis ini sendiri itu udah berapa lama sih? Kalau nulisnya sih udah dari 2014 juga sih. 2014 juga. Oke. Bukunya buku UTBK langsung atau? Buku UTBK dan juga ada buku psikotes juga. Oh, psikotes. Jadi yang kerja sama yang buat sekolah mau kuliah gitu ya. Betul. Oh, oke. Terus mungkin bisa ceritain pengalaman ya, mungkin pengalaman unik dari ketika menulis dari awal gitu. Bagaimana merangkai dari bawah, terus pelan-pelan nanjak terus sampai jadi kayak sekarang tuh gimana ceritanya? Curhat nih ya. Pastinya dong. Jadi awal itu namanya merintis itu kan pasti nggak gampang ya, pasti ada pahit manisnya. Kalau di awal tuh pasti semuanya sulit. Jadi di awal itu banjir air mata. Jadi buat bikin satu buku itu kita butuh riset banyak. Jadi biar bukunya itu bermanfaat buat pembacanya. Dan juga kita ngambil ya paling nggak 10 referensi lah. Walaupun kita udah punya bank soal misalkan soal asli, tapi kan kita juga butuh referensi buat semakin memantapkan validasi soalnya gitu kan. Nah, buat nyusun bukunya sendiri kan mulai dari awal nih kata pengantar sampai yang paling akhir tuh sebenarnya butuh waktu 1-2 tahun kalau mau santai ya. Tapi kalau misalkan mau kan pasti ada aktivitas yang lain, misalkan nyuci piring gitu. Nah jadi kan jadi pasti ada sedikit nggak fokusnya, makanya butuh waktu yang lebih lama itu.
Oke. Jadi yang sulit sih di awalnya. Kalau misalkan buku UTBK kayak gini nih, udah yang 2021 itu yang paling pertama kita bikin. Nah, terus di berikutnya itu kan tinggal update. Kalau update itu udah nggak terlalu sulit sih. Oh gitu. Jadi untuk UTBK, maksudnya buku ini ya, buku yang dibuat oleh kakak, itu kira-kira tuh di bagian mana tuh yang tersulit gitu, tersulit ketika membuat buku itu? Nah itu jadi kalau saya bikin buku saya nggak pernah sendiri, jadi saya selalu dengan tim. Jadi misalkan kayak gini ada 7 subtes ya, karena saya mengampu penalaran umum, kemudian subtes yang lain itu saya dengan yang memang expertnya gitu. Kalau di situ kan ada 7 subtes, itu sebenarnya kalau di lebih spesifikan lagi itu kan mata pelajarannya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Nah itu udah ada tentornya sendiri. Jadi yang penulis bagian itu sudah ada expertnya masing-masing gitu. Jadi nggak sulit sih karena kita tim. Gitu. Menarik nih. Kayaknya mungkin timnya pembentukan timnya ini awal mulanya tuh kayak gimana? Teman. Jadi sama-sama pengajar juga gitu. Gabungan dari guru-guru yang ada di Kediri atau gimana? Iya, ada yang di Kediri, ada juga yang domisilinya di Surabaya. Kalau misalkan yang Pak Ilham di situ penulis bahasa Indonesia itu domisilinya di Surabaya. Oh gitu. Jadi ada gabungan beberapa orang yang terpercaya ya di bidangnya gitu ya teman-teman ya untuk pembuatan buku gitu. Nah terus ngomong-ngomong soal buku ini ya, kita mungkin masuk pelan-pelan masuk ke buku aja gitu ya. Dari buku ini keunggulannya apa sih Kak? Kalau keunggulannya sih ya apa nih? Tiba-tiba ada ini. Ada tiba-tiba ada yang nyelip di sini. Ada nyelip ya. Jadi kalau keunggulannya sih udah kelihatan dari covernya ya. Jadi di sini yang paling penting kan ini. Jadi namanya kita belajar itu kan kalau bisa yang tepat guna gitu. Takutnya kita belajar banyak materi, banyak soal ternyata nggak keluar gitu. Nah, berarti yang paling pas adalah yang sesuai update. Jadi yang kemarin itu sebenarnya kita udah nyusun buku, begitu anak-anak tes di bulan Mei, setelah mereka tes kan kita pasti interview tuh anak-anak yang udah tes. Dia kemarin soalnya yang keluar seperti apa? Nah itu untuk kita update. Nah kita udah update, nyusun bukunya kurang lebih sebulan 2 bulan. Terus tiba-tiba Pak Nadiem Makarim menyatakan kalau ada perubahan TKA dihapus. Jadi yang kayak misalkan kemarin kan ada TPS TKA. Nah TKA itu kan ada yang saintek dan sosum. Yang sainteknya ada kimia, fisika, biologi. Kemudian yang sosumnya ada ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi. Itu kan dihapus. Nah, oke, kita ngikutin bikin buku yang TPS aja. Tapi kita belum yakin nih karena infonya masih secara garis besar aja. Akhirnya oke deh, kita lebih bersabar sambil terus menyempurnakan buku ini. Ternyata benar per 1 Desember itu ada konferensi persnya dari BP3. Jadi ini yang terbaru, dulu LTMPT namanya panitianya. Nah BP3 ini kemudian menjelaskan kalau muncullah tes literasi. Jadi literasi itu AKM. Indonesia kan konon katanya krisis literasi. Nah jadi memang jajaran kementerian itu ingin membudidayakan pendidikan di Indonesia biar kita gemar membaca gitu. Jadi muncullah subtes ini. Akhirnya ya ini sudah sesuai dengan 7 subtes terbaru dan infonya juga sudah update. Kalau fiturnya sih banyak banget pelengkapnya termasuk yang nyempil ini tadi. Jadi ini ini berarti salah satu keunggulan dari buku ini. Keunggulannya. Jadi di sini ada jadwal belajar. Kan ini sudah di breakdown per subtes yang sudah sering muncul di soal UTBK per tahun. Nah, ini sudah ada di sini. Jadi kalau adik-adik memprioritaskan, misalkan pada saat di sini kan ada TO-nya juga. Nanti akan muncul salahnya di mana, benernya di mana. Jadi nanti akan tahu, oh ternyata saya lemahnya kalau misalkan matematika, saya lemahnya di himpunan dan perbandingan. Jadi ini diprioritaskan untuk belajar dulu. Jadi dipelajari dulu. Yang sulit dipelajari dulu. Jadi yang nggak bisa diprioritaskan. Berarti kalau kita nih nggak bisa misalkan di kemampuan memahami bacaan, kita prioritasin dari situ dulu belajarnya. Karena kan sistem penilaiannya kan ada blocking time dan IRT. Kalau blocking time itu jadi misalkan penalaran umum nih, subtesnya 30 soal 30 menit. Kemudian kalau ini udah selesai, dia akan hilang dan bergeser ke subtes berikutnya, pengetahuan dan pemahaman umum. Otomatis kalau siswa tadi ngerjainnya lama di penalaran umum sedangkan waktunya sudah habis, ya sudah hilang begitu saja soalnya gitu. Nah, jadi
Jadi kita harus juga selain benar juga harus cepat ngerjainnya gitu. Nah, kenapa harus diprioritaskan yang sulit dulu? Karena ada sistem IRT-nya tadi. IRT itu Item Response Theory. Jadi misalkan gini, saya ngerjain soal nomor 1 tuh benar, tapi peserta tes yang lain ternyata banyak juga yang benar. Nah, maka nilai atau skornya itu terhadap soal nomor 1 tadi rendah karena dianggapnya soal yang mudah. Itu tingkat kesulitan berarti. Betul, tingkat kesulitan. Kalau disambungkan ada istilahnya HOTS, MOTS dan LOTS. Jadi yang mudah itu LOTS, low order thinking skill, itu yang mudah. Nah, kalau misalkan saya ngerjain nomor 1 ternyata teman-teman yang lain banyak yang salah, berarti itu tingkat kesulitannya tinggi, berarti soal HOTS, maka skornya di situ tinggi juga. Makanya kenapa kadang kan anak-anak mikirnya ya udahlah aku belajar yang gampang-gampang aja, yang penting nanti yang bisa aku kerjain banyak. Tapi ternyata walaupun banyak skornya sedikit ya tetap aja nggak menyumbang besar kan. Jadi tetap mumpung waktunya masih ada nih, space waktunya masih cukup, jadi dipelajarin yang sulit dulu. Berarti kalau semakin sulit pertanyaan, bobot poin pun juga semakin besar gitu. Iya, betul. Oh, gitu. Itu namanya IRT. Ada rinciannya nggak sih kalau buat itu? Maksudnya rincian skor. Rincian skornya betul. Rincian skornya sih itu nggak ada ya. Jadi kalau dari hasilnya kakak-kakak kelas yang udah lulus yang kemarin, jadi muncul aja per subtesnya misalkan penalaran umum dia skornya 600. Kemudian yang kedua PPU, pengetahuan dan pemahaman umum, dia skornya 550, udah gitu aja. Nah, jadi per subtesnya berapa ya itu rahasia BP3-nya kayaknya gitu. Jadi kita cuman bisa tahu berarti kalau skornya 500 atau 600 itu sudah oke belum buat pilihan jurusan saya gitu sih, paling ngira-ngiranya ke sana. Oke, sebelum kita lanjut mungkin dari keunggulan buku tadi kan, buku ini tuh sesuai update SNPMB BP3 per 1 Desember 2022. Betul. Yang dimana itu pasti nyusun bukunya tuh agak agak buru-buru jatuhnya gitu. Kok bisa gitu loh. Jadi dalam waktu yang singkat, cuman tuh udah sesuai sama peraturan baru. Gimana tuh ceritanya tuh? Kalau yang ini yang TPS-nya kan waktu anak-anak udah tes, itu kan kita udah riset kan soal terbarunya apa, kita udah update. Jadi emang udah siap. Jadi di awal-awal bulan setelah mereka tes 1-2 bulan tuh emang udah siap. Terus tiba-tiba nongol yang literasi ini. Nah, literasi ini kan ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika. Sebelumnya kita juga para penulis tuh udah sering riset namanya AKM. Assessment kompetensi minimum. Jadi sebenarnya sekarang itu kan udah nggak ada UN, tapi pemerintah itu buat memetakan pendidikan di Indonesia itu sudah rata belum sih, literasinya sudah bagus belum sih. Jadi pemerintah itu menilai dengan AKM tadi. Nah, AKM itu literasi juga. Jadi kita udah lama sih riset itu juga, kemudian coba baca soalnya, kemudian nyusun soalnya juga. Nah, ternyata waktu kemarin di BP3 muncul info, itu muncul soal-soal AKM. Cuman tidak pure persis seperti AKM. Jadi misalkan pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Kalau yang pilihan ganda kan jelas ya, nomor 1 A sampai E pilih mana gitu kan jelas. Kalau pilihan ganda kompleks tuh misalkan nomor 1 ada 5 pertanyaan, itu ada benar salah. Silahkan dipilih yang mana yang benar, yang mana yang salah, itu pilihan ganda kompleks. Jadi palingan literasinya karena kita udah siapin dan riset dari dulu, kemudian ternyata di soal UTBK munculnya 2 jenis soal tadi, pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks, kita tinggal menyesuaikan aja. Jadi yang awalnya ada uraian, ada jawaban singkat, itu tinggal kita sesuaikan menjadi itu pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Berarti sebenarnya dirangkum atau gimana sih hitungan itu jadinya? Gimana ya? Jadi soalnya lebih ringkas kali ya. Soalnya udah ada, kita jadi udah lama sih riset karena bantuin karena sudah sering muncul pertanyaan juga dari siswa, Kak, soal AKM itu soal yang kayak gimana sih gitu. AKM itu kan nggak diujikan di semua siswa, jadi AKM tuh sampel dipilih gitu. Dipilih secara acak siapa aja yang di tes AKM. Walaupun AKM ini nggak jadi standar apapun, misalkan kalau skornya jelek terus ternyata dia nggak naik kelas atau apa, enggak sih. Jadi AKM tuh cuman buat melihat
pendidikannya sudah merata atau belum. Tapi kan namanya anak mau ujian pasti mereka kan siap-siap. Jadi sebenarnya kita udah sering dampingin siswa pakai soal-soal kayak gitu. Jadi kita sudah ada bank soalnya, tinggal disempurnakan lagi melalui info BP3 tadi gitu. Jadi sebenarnya nggak simsalabim sih, sebenarnya nggak ada yang instan selain mie. Bener itu ya. Kita nih kan mungkin kalau di zaman saya dulu gitu ya pas sekolah itu kan namanya SNBT kan masih SBMPTN ya kalau nggak salah dulu ya. Nah itu kan masih ada pertanyaan-pertanyaan mungkin soal yang pernah kita pelajarin di SMA dulu gitu. Nah yang saya dengar ini di update sekarang yang SNBT ini kan katanya tuh soal-soalnya tuh emang bener-bener beda dan nggak pernah diajarin di sekolah ya selama di sekolah. Itu pernah nggak sih ada keluhan ke Kak Dita itu? Mungkin dari murid-muridnya gitu ya? Jadi yang paling kentara kan, jadi ini sebenarnya info umum ya. Jadi TPS dan TKA itu dulu namanya SBMPTN. Kemudian begitu beralih menjadi SNBT, TPS dan literasi ini sudah hal yang umum. Tapi ternyata saya masih menjumpai pertanyaan 1-2 siswa yang bertanya, masih ada ekonomi nggak sih, geografi ada nggak sih, kimia ada. Padahal ini udah jelas udah nggak ada ya adik-adik. Jadi kalau kalian mau fokus belajar di UTBK SNBT itu sudah nggak perlu dipelajarin gitu. Jadi tinggal TPS dan literasinya aja. Nah, kenapa masih asing? Karena soal-soal ini memang nggak ada di kurikulum sekolah. Jadi kalau di sekolah kan jelas kita belajarnya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi tidak belajar misalkan pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis. Ini kan enggak. Padahal sebenarnya ini juga berdasarkan subtes bahasa Indonesia juga. Cuman pengembangan soalnya beda. Kalau mau nanya ke lebih detail sebenarnya lebih enaknya ke penulis hasilnya ya, tapi mungkin redaksinya kali ya berbeda ya. Betul. Jadi jenis soalnya juga beda, redaksinya juga beda gitu. Jadi dipelajarin aja lah. Karena perlu banget buat ngerti, kenal, dan berlatih soal tuh perlu banget. Karena kan di sekolah nggak didampingin langsung, maka kita harus persiapan secara mandiri kan, buat soal-soal yang dianggapnya asing itu tadi. Nah dari soal-soal yang udah pernah kakak riset mungkin bisa berbagi gitu ya, soal yang paling sulit itu tuh kayak gimana sih contohnya gitu? Mungkin di bukunya yang mana, bagian mana gitu, bisa dijelaskan gitu. Kalau anak-anak sih ngerinya biasanya ke matematika pasti. Saya juga begitu. Jadi ke matematika. Kalau ngomongin soal matematika berarti kan ya langsung dibaca di buku ini, kemudian lihat tips triknya karena tadi berlomba dengan waktu. Nah, kalau misalkan masih kurang mantep juga dengan tips trik yang di sini, kita kan ada video pembelajaran. Jadi langsung dijelasin sama tentornya, mungkin lebih mudah memahami daripada membaca pembahasannya aja. Terus setiap minggu kita juga ada FGD namanya Forum Grup Diskusi. Jadi kita ketemu sama anak-anak di Zoom, itu kita sharing materi soal, kemudian kegalauan misalkan memilih jurusan apa, univ mana. Nah, itu kita juga tampung di situ sih. Jadi kesulitannya sih kebanyakan di matematika, walaupun di soal-soal seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu juga sebenarnya tricky ya. Terlihat lebih mudah, tapi teksnya panjang. Padahal sebenarnya kalau saya ngobrol sama tentornya kemarin, itu nggak perlu dibaca semua. Karena kalau satu soal itu kan jatahnya kurang lebih 1 menit. Kalau dibaca semua habis dong. Nanti enjoy kayak baca novel gitu. Terus tiba-tiba blocking time-nya loh udah beres gitu. Yang ada biasanya mereka nembak di belakang. Bom aja langsung dihajar karena mentang-mentang nggak ada nilai minus kan. Jadi dihajar aja. Padahal ujung-ujungnya kan ya itu pasti banyak salah kalau cuman ngasal. Gitu. Jadi triknya adalah ya dipelajarin aja. Kok misalkan penarikan kesimpulan itu yang kemarin saya sedikit baca tentang bahasa Indonesia itu, penarikan kesimpulan itu kan nggak perlu dibaca seluruh paragraf, tinggal dibaca aja kalimat utama, kalimat akhir gitu aja. Jadi nggak perlu semuanya. Ini selama FGD ini ya, mungkin mau tanya-tanya sedikit. Mungkin di FGD ini membahas soal dari UTBK ini sendiri dari buku langsung itu secara sistematis, maksudnya satu persatu per halaman atau per materi pelajarannya gitu. Jadi dari materinya kemudian ke soalnya, jadi nyambung sih. Dan nyambung. Referensinya tetap kita berdasarkan soal di sini karena nggak kehabisan juga sih kalau misalkan bahas soal yang dari sini. Ini kan selain ada soal
awalnya ada soal drilling nih. Jadi paket soal drilling 7 subtes. Kemudian tryout juga 7 subtes. Pemantapan 1, pemantapan 2, prediksi 1, prediksi 2. Jadi ini udah komplit banget, latihan soalnya banyak. Terus ditambah bank soal. Bang soal itu berarti buat ya melangasah inian lagi ya. Betul. Pelajarannya jadi lagi. Kan kita perlu banyak berlatih soal gitu. Nah, ini ada bang soal 20 tahun soal UTBK asli dan UM mandiri gitu. Jadi misalkan nih kemungkinan terburuknya, tapi semoga enggak, SNBT belum rezeki juga akhirnya ke ujian mandiri, di sini juga udah ada persiapannya gitu. Oh, berarti nggak harus SNBT aja. Cuman tuh dari ujian mandiri per kampus itu juga ada di sini ya, disediakan ada. juga. Jadi kalau ujian mandiri kan masih ada TKA-nya. Nah, TKA di buku ini memang nggak ada, tapi di Google Drive-nya ada. Jadi di filenya ada. Jadi ya tetap aja bisa dipelajarin sih. Yang kemarin juga kan sebenarnya tahapan masuk PTN itu ada 3. Berdasarkan prestasi, pakai nilai rapot. Kita juga ada infonya di sini. Juga ada strateginya di sini. Jadi kemarin bantu adik-adik buat memilih jurusan yang tepat gitu. Terus SNBT, kemudian ujian mandiri. Oh gitu. Oke. Terus perlu gak sih nih bagi adik-adik ya, teman-teman kita yang akan masuk ke kampus itu maksain pilihan mereka. Biasanya kan banyak, dan saya sendiri pun juga pernah mengalaminya gitu ya. Dulu tuh kalau saya itu pernah maksain pengen masuk UI. Cuman alhasil karena terlalu memaksakan dengan nilai saya yang kurang baik gitu, nggak masuk gitu. Sebenarnya itu perlu nggak sih untuk maksain impian kita untuk masuk PTN gitu? Jadi pengalaman pribadi. Iya, kita sama-sama merasakan gitu. Mungkin. Ya, sebenarnya berdasar dari kegalauan kita juga. Bener. Bantu orang, ada solusinya. Jadi Yellow Jacket tuh memang banyak yang ngincer kan. Jadi UI itu banyak sekali peminatnya. Kalau misalkan seperti itu, sebenarnya saran saya sebaiknya jangan idealis tapi realistis gitu. Oh gitu, betul sekali. Harus realistis, soalnya kalau misalkan kita maksain itu juga ya otak kita juga tergantung gitu ya. Kalau aku sih mikirnya daripada kita masuk ke universitas yang tren banget tapi IPK kita minimalis, mendingan kita jadi lulusan terbaik di kampus yang ya di bawahnya itu nggak masalah sih, tapi lulusan terbaik kan justru lebih keren begitu. Juga waktu pelajaran 4 tahunnya nggak maksa gitu, tetap bisa ngikutin sih kalau aku mikirnya gitu. Jadi makanya kenapa di sini ada tryout. Jadi nanti setelah tryout misalkan muncul skornya 550, kemudian pengennya di farmasi UI. Di sini kan juga ada prediksi kelulusan semua universitas Kak. Oh gitu. Nah ini di sini. Di depan ya itu? Di depan, di halaman depan. Jadi semua universitasnya ada di sini. Ini. Berarti selain buku ini membahas soal-soal, ini yang perlu teman-teman tahu ya, di buku ini juga ada membahas soal ini ya, universitas gitu ya? Ya, prediksi kelulusan. Jadi prediksi kelulusan ini juga kita riset dari beberapa yang lulusan kemarin. Misalkan dia keterima jurusan ini skornya berapa. Nah berarti kurang lebih untuk masuk ke jurusan itu juga harus dapat skor segitu juga gitu kan. Jadi misalkan statistik ITS itu prediksi kelulusannya 613. Kemudian pas tryout skornya masih 550. Berarti aku harus ngejar dong Kak. Aku harus belajarnya lebih giat biar nanti bisa dapat skor 600-an gitu. Kalau misalkan sampai mendekati hari H belum nyampe juga segitu, saran saya sih mending ganti universitas yang persaingannya lebih ringan atau ganti jurusan gitu. Atau amankan aja di pilihan 2 gitu. Jadi kalau pilihan satunya tetap mau idealis ya boleh, tapi pilihan 2-nya cari yang aman gitu. Oke. Jadi saya punya ini sih sebenarnya, ini pertanyaan dari dulu saya lagi kan. Curhat lagi. Mungkin kan dari kampus ini kan tuh ada beberapa pilihan gitu ya. Nah ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Nah ini dari pilihan 2 sama 3 ini tuh sebenarnya peluang masuknya itu persentasenya berapa besar sih gitu? Maksudnya di SNBT itu kita boleh memilih berapa jurusan gitu. Itu sekarang udah nggak 3. Lulus tahun berapa sih kakaknya? Kalau saya 2017. Nah, mohon maaf. Sekarang itu tinggal 2. Tinggal 2 ya. Jadi 2 aja. Jadi 2 pilihan jurusan di satu universitas atau masing-masing satu jurusan di satu universitas. Jadi misalkan di UI 1, di UGM 1 atau di UI
UI semua 2 gitu. Jadi maksimalnya 2. Berarti kemungkinan besarnya tuh keterima di yang kedua nih. Saya mungkin kalau yang pertama kebanyakan yang keterima di pertama begitu ya. Dan sedangkan kalau yang saya lihat dari teman-teman saya itu kan pilihan kedua itu jarang gitu loh. Maksudnya jarang keterima di pilihan kedua, antara pertama atau enggak mental gitu. Nah, mungkin persentase yang di pilihan keduanya ini tuh bagaimana sih? Kalau untuk SNBT sendiri kan dia berdasarkan skor ya. Jadi misalkan kalau di statistik ITS tadi, misalkan daya tampung kuotanya, jadi untuk daya tampung dan juga peminat itu sudah ada di websitenya SNPMB BP3 yang Kemdikbud. Jadi nanti dicek aja di situ buat ngelihat keketatan persaingan kan. Jadi misalkan kalau kuotanya statistik ITS tadi 40 mahasiswa, berarti yang keterima kan juga 40 itu. Misalkan dengan skor terendahnya yang tahun ini itu 570, berarti kan itu yang akan keterima 570. Berarti kalau banyak yang keterima di pilihan 1, berarti banyak mahasiswa atau calon mahasiswa saat ini itu mereka udah bener-bener tahu. Jadi pilihannya itu udah nggak ambisius lagi, udah nggak ngambis. Jadi mereka udah tahu nih, oh berarti pilihan 1ku udah sesuai nih dengan kemampuan gitu. Itu teman-teman didengar ya. Jangan sampai idealis intinya. Nah, terkait soal kan tadi kita udah bahas yang hot slots dan mods itu ya tadi ya. Nah, ini kan yang berarti yang dari yang tersulit sampai dengan yang termudah gitu ya. Mungkin ada nggak sih dari pengalaman Kak Dita, dari siswa-siswa yang akan masuk kampus ini menyepelekan sesuatu gitu? Banyak. Coba disebutkan bisa. Sekarang itu kan dikasih dalam kurung. Jadi di infonya BP3 itu ada dalam kurungnya boleh lintas jurusan tapi merdeka bertanggung jawab gitu. Jadi maksudnya kalau saya misalkan saya di SMA IPA karena ngikut temen-temen ya. Kalau ke IPS mungkin ada gengsi sedikit gitu. Akhirnya saya ke IPA. Ternyata di IPA saya blank, gak ngerti ini apa. Fisika dijelasin apa gak ngerti, kimia apa gak ngerti. Nah terus dipaksain kuliahnya ngambil yang sesuai dengan IPA juga. Jadi saintek. Nanti kan bakalan susah juga. Jadi kalau ternyata merasa itu bukan passionnya, maka nanti ngambilnya juga yang sesuai. Tapi misalkan mau linjur, kemarinnya saya di IPA, terus saya mau ke IPS, tapi IPS-nya jangan akuntansi juga. Kalau misalkan akuntansi itu kan banting setir banget. Jadi langsung ngitung banget dari konsep dasarnya, padahal dia harus tahu, sedangkan dia nggak punya basic sama sekali. Misalkan mau banting setir ya, yang oke-oke aja kayak manajemen atau bisnis itu kan masih bisa dipelajari. Gitu. Terus untuk siswanya ini kan kadang tuh ada yang modelannya macamnya tuh kayak dia tuh nggak tahu sebenarnya skillnya tuh di mana gitu. Kan ada juga gitu ya. Untuk mengatasi siswa yang seperti itu gimana tuh Kak? Tetap harus dicari minat dan bakatnya di mana. Kalau biasanya cowok paling nggak terlalu suka materi pelajaran, mungkin ke ilmu olahraga itu bisa. Jadi tetap harus dicari minat dan bakatnya. Atau mau ke institut seni, jadi mungkin bakatnya bermusik gitu bisa juga. Atau ke pertelevisian, pengen jadi selebgram atau apa, tetap pasti kita punya ketertarikan kan terhadap sesuatu. Pasti ada. Coba digali dan dicari aja. Tuh teman-teman harus ingat ya, gali dan cari. Mungkin ada yang belum disebutkan nggak tadi Kak, keunggulan itu? Keunggulannya. Nah itu kalau kita bahas bisa 24 jam kita di sini. Jadi kalau keunggulan ini udah lengkap banget sih sebenarnya adik-adik. Ya tadi yang udah saya sebutin sih di antaranya. Jadi ada materinya sudah di breakdown per subtes, juga udah dibantu dengan jadwal belajar tadi. Kemudian ada tryout, terus latihan soalnya udah banyak, ada FGD, ada bank soal. Oh iya, ada aplikasi reminder kapan kita boleh belajar. Maksudnya harus belajar. Kadang kan ada anak yang ada beberapa siswa yang mereka itu belajar suka banget. Jadi mereka belajar ya santai aja, belajar terus itu santai aja. Tapi ada yang belajar itu merasa kayak terbebani gitu kan. Masih ada. Benar. Terus kadang malah pengen lari aja, udah nggak usah belajar, drakoran aja gitu misalkan, atau main game aja gitu kan misalkan. Betul. Nah itu tetap ada remindernya. Jadi misalkan di sini udah di set nih, nanti aku bakalan belajar di bulan Maret tanggal berapa untuk subtes ini. Nah ini tinggal download aplikasinya di sini, scan barcode, kemudian di set
waktunya belajar apa, aljabar atau apa. Nah nanti misalkan keenakan nonton episode 1 pengen diselesain sampai episode 12 drakornya. Nah itu tiba-tiba aplikasinya ngingetin, waktunya belajar. Oh ya udah, harus skip dulu gitu terus belajar. Jadi nggak butuh pacar, udah ada yang ngingetin. Jangan pacaran, pakai ini aja aplikasi kalau mau belajar gitu. Terus dari aplikasi itu sendiri harus lewat scan barcode gitu ya dari aplikasi ya? Ya, jadi kalau beli bukunya otomatis di sini akan dapat banyak barcode. Salah satunya buat join ke grup Telegram tadi. Grup Telegram di situ kan berarti banyak calon mahasiswa juga di situ. Kemudian ada kakak admin, ada tentor juga. Jadi kalau mau sharing apapun kan bisa di situ. Kayak yang barusan ini saya cek itu banyak kegalauan tentang verbal. Jadi apa itu verbal? Kayak anak gap year itu kan dia yang nggak kuliah dulu, dia yang off setahun. Nah, terus buat ikut UTBK itu NISN-nya kan nggak aktif tuh. Nah, terus sebelum daftar ke akun SNPMB ternyata kan nggak bisa. Nah itu ternyata harus verbal dulu, verifikasi data dan validasi. Ada di websitenya Kemdikbud. Kalau dia nggak verifikasi ya tetap nggak akan bisa buat registrasi akun. Nah buat info-info terbaru seperti itu kan butuh update-nya. Di grup itu kita bisa sharing langsung, bisa juga di sini ada update info juga. Jadi apa yang perlu diketahui, info-info terbarunya apa. Kendala apa bisa diselesaikan bareng gitu. Kan ini udah buku yang ketiga berarti ya Kak? 2001 ya. Buku ketiga ya. Nah ini dari 3 buku ini nih per tahunnya mengalami lonjakan ini gak? Kelulusan berkat ini buku ini. Alhamdulillahnya banyak sih, alhamdulillah kita bisa mendampingi banyak siswa mengejar mimpi-mimpi ya. Karena kan kalau SNBP itu kan bisa dibilang free, jadi pendaftarannya juga nggak ada kan free. Jadi SNBP itu ya murah lah, terjangkau. SNBT juga tesnya 200.000 kan bayarnya. Kemudian nggak ada uang pangkal, berarti masih ya bisa terjangkau juga, ekonomis juga. Nah kalau yang ketiga kan mandiri itu kan ada uang pangkalnya. Jadi untuk masuk ke situ kan sampai 20 juta, bahkan lebih ada yang 100 juta ke atas untuk kedokteran. Nah makanya kenapa anak-anak itu berlomba banget di SNBP dan SNBT karena itu biar nggak perlu ngeluarin uang biayanya nggak terlalu banyak. Nah ini testimoninya sudah ada sih, kelulusannya di sini banyak. Jadi kita cuplik beberapa di sini. Ada dalam buku berarti ya Kak? Ada dalam buku. Jadi mereka ini misalkan Giovanno Aldebaran itu dia dari lulus di UI nih, UI Pendidikan Dokter dia lulus yang tahun kemarin 2022. Terus banyak sih di sini. Ada yang di UNES, ada di Universitas Syah Kuala. Ini misalkan Laras Nur Khotimah, dia keterima di Universitas Mulawarman Biologi. Menurut saya belajar menggunakan buku bedah sangat membantu saya dalam mengerjakan soal UTBK. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti UTBK tahun depan, semangat belajarnya. Saya yakin kalau kalian sungguh-sungguh pasti bisa. Itu pesannya kakak kelas yang udah lulus kemarin. Bagus ya. Ada banyak berarti ya yang ada kelulusannya, ada banyak. Yang melalui buku ini ya alhamdulillahnya dapat lulus dan dapat PTN yang diinginkan gitu ya. Mungkin ini sebelum kita tutup teman-teman, mungkin kita bisa kakaknya bisa mau ngasih tahu ke teman-teman mungkin kiat-kiat yang harus dilakukan apa gitu. Kalau kiatnya sih apa ya? Jadi sebenarnya kan musuh terbesar adalah diri sendiri kan. Nah, kalau kelas 12 itu udah nggak waktunya santuy lagi lah. Betul. Di sini kita udah waktunya fokus karena sudah nggak ada target untuk lulus. Jadi kalau lulus kan sekarang udah tinggal lulus aja kan. Kalau dulu kan ada UN. Kalau misalkan nggak belajar UN, nanti nggak lulus SMA, jangan-jangan. Nah, kalau sekarang kan udah nggak ada. Pokoknya ikut ujian sekolah aja, lulus kan. Berarti kan fokus utamanya jangan lupa tetap untuk mencari universitas gitu. Karena nganggur gap year juga nggak enak.
benar. Nah setahun teman-temannya udah pada kuliah, terus kita masih bengong, masih belajar, itu juga nggak enak rasanya. Jadi kalau bisa keterima di tahun ini. Jadi motivasinya tetap mengalahkan dirinya sendiri, egonya sendiri, buat tetap fokus belajar. Kalau motivasinya sih palingan kalau adik-adik biar lebih semangat belajarnya, kemarin salah satu tim tentor ada yang nyaraninnya gini, misalkan pengennya masuk ke UI nih, taruh aja foto UI di depan pintu kamar, jadi setiap bangun tidur Ngeliat UI gitu ya. Jadi langsung tersadar, waduh saatnya bangun, jangan tidur aja gitu. Ya, betul. Mungkin kakak di acara yang mendatang bisa dikasih tahu ke teman-teman akan ada apa nih di acara yang akan datang, mungkin membahas buku ini atau ada acara yang akan datang. Belum ada plan sih dari penerbit, belum ada. Cuman kan yang pasti rutin kita lakukan itu FGD itu kita dampingin setiap minggu, kita ada join Zoom sampai nanti menjelang UTBK di 8 Mei itu kita setiap minggunya ada Zoom. Jadi kita bantu terus dampingin adik-adik buat belajar gitu sih. Jadi sharing di situ kan juga bisa. Oh iya benar, betul. Mungkin cukup sekian untuk podcast kali ini teman-teman. Yang semangat, jangan sampai ada yang terlewat dari ujian SNBT nanti. Semoga sukses, semoga berhasil teman-teman, dan serap apa yang kata-kata Kak Dita tadi sampaikan. Mungkin teman-teman bisa rewatch lagi di YouTube Penerbit Magenta Media di playlist podcast Magenta Media. Nah itu nanti akan ada penjelasan soal UTBK ini, dan mungkin teman-teman yang mau melihat forum grup diskusi yang terlewat bisa dilihat di playlist from grup diskusi itu sendiri gitu ya, bersama tentor-tentor pilihan dari buku Bedah Inti Materi UTBK SNBT tahun 2023 ini yang dilaksanakan tiap hari Minggu ya Kak ya? Betul. Tiap hari Minggu gitu. Mumpung masih ada waktu sebelum UTBK SNBT itu berlangsung, teman-teman banyakin belajar deh gitu supaya bisa mendapatkan PTN yang teman-teman inginkan gitu ya. Yang paling penting juga doa, jangan lupa doa, terus mohon doa restu orang tua juga. Jadi masih ada beberapa kasus yang dia pengennya jurusan A, universitas A, orang tuanya B, terus akhirnya galau di sini. Jadi kalau bisa itu didiskusikan dengan baik-baik. Kenapa kalian pilih jurusan ini, universitas ini, harus kalian kasih alasan yang kuat gitu, biar orang tuanya juga merestui gitu. Karena ridho orang tua, ridho ibu itu kan juga jadi sesuatu yang penentu juga nanti. Betul. Oke, itu dia kiat-kiat dan motivasi dari Kak Dita. Dan mungkin yang teman-teman belum mengerti dan paham, silakan beli bukunya, cek di marketplace banyak sekarang gitu. Dan langsung ikutin melalui forum grup diskusi dan scan barcode yang ada di buku ya. Oke, mungkin itu aja. Saya Fai sebagai host pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.